Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 7B. Ya, gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga dalam kegiatan pembelajaran kali ini kita senantiasa dalam kebaikan ya sampai akhir pembelajaran. Ya. Untuk memulai pembelajaran, untuk menambah keberkahan, kita membaca doa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Ketua KM kelas 7B. Silakan Ketua KM. Oke, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kawan-kawan, sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Istirahat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi idnihi wa karunik rahmatan. Amin ya robbal alamin. Setelah membaca doa, marilah semuanya membaca Asmaul Husna. Ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malik. Yang telah membaca Asmaul Husna, yang baik mendengarkan atau membaca, semoga diberi rahmat oleh Allah. Amin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih sudah membacakan doa dan Asmaul Husna. Semoga dengan doa dan Asmaul Husna dapat memberikan keberkahan pada pembelajaran kita kali ini. Amin. Oke anak-anak, sebelumnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu kehadiran kalian ya, siswa ya kelas 7B ya. Yang pertama ada Aksan Ahmad Daris Jaki, ada Asani Al-Ghifari, Aiman Azza, Akdan, Alden, Atta, Jibril. Baik anak-anak, ada sebagian yang sakit dan izin ya. Bagi yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Bagi yang sedang izin diberikan kelancaran agar rencananya bisa berjalan dengan lancar ya anak-anak ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Nah, silakan semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Oke, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya anak-anak kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif, dan kritis. Oke, terima kasih anak-anak. Kita tepuk tangan dulu ya. Wih. Oke, baik anak-anak, kita sudah melakukan beberapa macam ini ya. Ada lagu Indonesia Raya, ada juga lagu Bernalar Kritis ya. Oke, sebelum pembelajaran kita akan segera memulai pembelajaran ya anak-anak ya. Dalam memulai pembelajaran, Bapak ingin mengetahui dulu perasaan kalian pada hari ini ya. Perasaan kalian pada hari ini apakah sedang senang, bahagia atau sedang ngantuk ya, gitu. Nah, jadi Bapak akan memberikan kainot ya, kainot kepada kalian. Kalian langsung menggambarkan isi perasaan kalian sendiri ya. Nah, pada saat ini ya, apakah Bapak ingin mengetahui nih, mengecek nih perasaan kalian apakah sedang senang, bahagia atau sedang ngantuk ya. Nah, silakan dituliskan namanya. Nah, setelah selesai, silakan dibagikan ke teman-temannya. Gambar, Pak. Ya, menggambarkan emoji, ya, emotion perasaan kalian saat ini, ya. Kalau sudah digambarkan perasaan kalian, kalian langsung tempelkan ke dalam kertas karton ini. Ya. Nah, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit lah ya untuk menggambarkan isi dari perasaan kalian. Gitu. Nah, Bapak minta perwakilan murid dari 3 orang ya, 3 anak ya. Nah, Bapak akan memanggil 3 anak untuk menjelaskan isi dari perasaan kalian ya. Ini ini ya, Aksan. Ya, ini Raihan. Nah, Aksan, coba bisa jelaskan apa isi dari perasaan kalian? Senang, Pak. Senang sama ketawa. Senang sama ketawa. Ya. Senang sama ketawa. Tapi Bapak lihat di sini antum sedang murung ya. Bukan itu yang ketawa. Oh, salah nulis berarti. Berarti ini sedang senang ya. Oke. Nah, ini Raihan, coba jelaskan. Nah, Bapak ngelihat emotion kamu sedang biasa saja nggak merasa gembira gitu, kenapa? Hah? Kecewa, dibully terus, diejek terus. Oh, ada masalah dengan temannya gitu ya. Mbak Rehan, kamu kenapa? Bapak ngelihat emotion kamu biasa saja ya tuh. Ya, kenapa? Sini. Ya? Biasa aja, senang. Nanti sini. Oke, ya. Baik, terima kasih Raihan, dua ini Raihan ini Rasyad ya. Silakan Raihan dan Rasyad. Dia memiliki perasaan yang sedang gembira pada hari ini ya. Ya, semoga perasaan itu akan terus mengalir sampai terus ya, sampai di akhir pembelajaran, di akhir sekolah ya. Kemudian ketika di asrama juga ya. Nah, silakan tepuk tangan dulu untuk ini. Raihan. Nah, oke, Raihan. Kamu ada masalah dengan temannya ya. Nah, bisa masalah yang terdapat pada kalian itu bersama teman-teman kalian, apakah masalahnya itu membuat antum tidak nyaman di sini ya? Ya, tidak nyaman. Nah, bagaimana caranya agar antum bisa merasa senang? Bisa. Caranya seperti apa?
dibiarin saja ya. Nah, Bapak sarankan agar si Raihan ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya, tanpa ada orang tua yang membantu ya. Nah, Bapak percaya nih sama Raihan nih ya, percaya sama Raihan agar Raihan itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya, oke? Semuanya? Ya. Kalian sebagai temannya harus mensupport ya, mensupport kepada Raihan, dia bisa menyelesaikan masalah sendiri, dan Bapak sarankan agar menghilangkan keburukan ya, menghilangkan keburukan yang terjadi pada kelas ini sehingga ada teman kalian yang tidak nyaman ya. Ya enggak? Kalau ada satu teman kalian tidak nyaman, itu artinya kalian menjadi kelas yang masih kurang ya, ada kurang. Jadi untuk melengkapi tali persaudaraan, kalian harus sama-sama berjuang ya. Karena di kelas 7B ini akan terus sampai kelas 9 nanti, kelasnya sama, temannya sama gitu. Kamarnya juga sama ya gitu. Maka dari itu kalian harus menjaga persahabatan kalian. Nah, kalian harus solid sama teman-temannya. Tidak ada pertingkaian lagi ya kan. Sehingga semuanya itu baik-baik saja. Oke, Ren? Ya. Ya, silakan Rehan. Oke, semangat Rehan. Terima kasih semuanya. Kita tepuk tangan dulu untuk ketiga orang tadi ya. Oke, kemudian Bapak akan menjelaskan inti dari pembelajaran kita kali ini ya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah slide ya, slide PowerPoint. Untuk materi yang akan Bapak ajarkan yaitu adalah tentang peran dan dampak negatif penggunaan teknologi. Nah, itu adalah tema pada pembelajaran kita kali ini ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa ya, Bapak ada kesepakatan kelas dulu nih. Kesepakatan kelas yang pertama, antum harus tertib dalam pembelajaran. Kedua, menjaga kebersihan diri sendiri. Coba Bapak ingin mengecek kebersihan kalian. Coba yang ada sampah di itu, tolong, ada tidak sampah di situ? Nah, nggak ada ya. Coba cek kerapihan dulu. Apakah kalian sudah rapi? Belum? Bawa makanan nggak? Nah, coba makanannya dibuang dulu ya. Kalau ada makanan ya. Nah, baik ya. Kemudian saling menghargai sesama ya. Kalau ada teman yang sedang berbicara di depan, antum harus menghargai ya teman tersebut ya, untuk menjaga persahabatan. Kemudian tidak tidur saat pembelajaran ya, tidak tidur nih, ada yang suka tidur nih, ada yang hobinya tidur di sini. Kemudian kondusif saat belajar ya, harus kondusif ya, tidak ada yang gaduh ya, tidak ada yang gaduh. Kemudian berkarya, dan ini adalah kesepakatan yang kalian harus sepakati. Sepakat nggak kira-kira? Ada yang ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Apa yang ditambahkan? Tidak ada ya, tidak ada. Oke. Ada tambahkan pakai Abel boleh? Pakai Abel alat belajar? Boleh ya. Menggunakan media boleh ya, menggunakan media. Tapi kita menggunakan media sesuai dengan pembelajaran saja ya. Tidak boleh main game, tidak boleh ya. Kita fokus sama pembelajaran. Oke, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak harapkan kalian itu bisa memahami peran dan dampak teknologi informasi. Paham nih tentang peran dan dampaknya apa aja nih. Itu adalah tujuan Bapak nih pada pertemuan kali ini. Kedua, peserta mampu membuat poster ya. Jadi pada intinya nanti semuanya satu kelompok itu membuat satu poster tentang peran dan dampak teknologi. Nah, ini Bapak jelasin ya tentang peran tersebut. Nah, peran dan dampaknya. Nah, ini Bapak akan menampilkan gambar nih. Nah, Bapak akan tanya satu nih ya, dari satu kelompok. Ini dari kelompok 1. Ini Bapak sebut saja kelompok 1 ya. Kelompok 1. Coba bisa jelaskan inti dari gambar tersebut? Gambar apa kira-kira? Bermain game di posisi gelap. Nah, lagi bermain game di posisi gelap. Ya. Artinya apa? Kedua anak ini sedang bermain game sampai malam ya, sampai malam ya, bermain game sampai malam. Nah, kita lihat nih dari anak sedang main game sampai malam, nggak belajar tapi main game, kira-kira ini merupakan dampak yang mana nih, positif atau negatif ini? Negatif. Ya, negatif ya, karena bermain game seharian ya tanpa kenal lelah. Ya. Bapak harapkan di sini nggak ada yang kayak gini ya.
sampai malam gitu push rank gitu ya, nggak ada ya. Nah kemudian gambar yang kedua Bapak akan bertanya kepada kelompok 2 ini. Kira-kira gambar apa itu kira-kira? Nah gambar apa? Membuat sesuatu, ya, membuat sesuatu, membuat karya, membuat apa kira-kira itu? Kira-kira membuat apa? Ada gambar apanya itu? Robot, ya berarti artinya si anak ini sedang apa? Sedang karya membuat robot ya, padahal itu mati ya. iPad-nya ya. Tapi yang jelas dia itu sedang berkarya, menciptakan penemuan. Ya, menciptakan apa? Penemuan baru. Ya, entah itu robot, pesawat atau lain sebagainya. Yang jelas anak ini sedang menciptakan karya atau penemuan. Nah, kelompok sana ya, kelompok 3. Kira-kira gambar 3, gambar apa itu? Gambar ketiga? Siswa lagi belajar secara berkelompok atau berkelompok ya, mengerjakan apa? Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ya, atau mengerjakan PR ya, bersama-sama, berkelompok, berkolaboratif ya. Nah ini kalian bisa ngelihat nih dari gambar yang ketiga ini, kira-kira ini kalau di dampak informatika itu lebih ke arah yang mana, negatif atau positif ini kira-kira? Ke arah yang positif ya. Oke. Nah kemudian nih kelompok keempat ya, kira-kira gambar keempat ini gambar apa kira-kira? Nah gambar apa ini? Kecanduan main gadget ya. Kalau berarti ini sampai dia itu mengubah sikapnya ya, jadi memarah gitu ya. Ya kan ada yang satunya pakai kacamata ini ya, VR. Ada satunya ini ya, main apa itu kira-kira kalau main HP kayak gitu ya. Nah, main FF ya. Nah, ini berarti artinya ketiga anak ini merupakan peran teknologi informasi, dampaknya apa nih? Negatif atau positif kira-kira? Nah, negatif ya, karena menggunakan teknologi tidak dipergunakan dengan baik. Ya, paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian apa aja sih peran dan dampak teknologi di sekitar kita ya? Nah, kalian di sekolah di Multazam ini bisa melihat sendiri penggunaan teknologi. Apa aja teknologi apa aja yang ada di Multazam? Kelompok ini. Kira-kira teknologi apa aja yang ada di kelas? Misalkan iPad, apalagi? Apa? WiFi. Emang ada WiFi? Ada. Kemudian ada apa lagi? Infokus ya. Oke, bagus ya. Kalau coba kelompok 2, teknologi apa aja yang ada di dapur AM2? Apa aja? Ayo. Yang ada di dapur AM2. Al-Multazam 2 apa aja? Yang pertama ada blender, terus kulkas ya. Terus apa lagi? Ada WiFi nggak kalau di ini? Ada ya, ada WiFi. Ada komputernya nggak? Nah, nggak tahu ya. Yang jelas di dapur AM2 itu ada ya, ada apa namanya? Ada teknologi ya. Ya, ada teknologi. Oke, kemudian kelompok 3 nih. Kira-kira teknologi apa saja? Kelompok 3. Kelompok 3 teknologi apa saja yang ada di masjid? Masjid Al-Multazam apa aja? Ya, di Masjid Al-Multazam. Ada apa? Mic. Ya, ada apa lagi selain mic? Infokus apa lagi? Speaker. Ya, udah. Ya, udah cukup ya. Oke, bagus ya. Lalu kelompok 4 nih, Bapak akan tanya teknologi apa saja yang ada di daerah smart class? Apa aja ruang smart class? AC. Apa lagi? iPad. Apa lagi? Nah, komputer. Ya, terus WiFi. Nah, banyak ya, banyak. Semuanya kan teknologi kan smart class ya. Oke, baik anak-anak, kalian sudah mengerti ya teknologi yang ada di sekitar kita. Kita berikan tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Nah, oke. Jadi dalam penggunaan teknologi itu memiliki dampaknya, ya dampaknya. Kita pakai iPad nih, pakai iPad. Dampaknya untuk kita yang positif apa? Dampaknya kira-kira? Nah, mencari informasi. Dampak negatifnya apa? Nah,
kecanduan, lepas MDM ya. Kemudian apa lagi? Proxy, apalagi? Banyak ya. Kita menggunakan iPad ini sangat berdampak ya. Jadi bagaimana cara kita agar menggunakan teknologi dengan baik ya, dengan bijak ya. Peran teknologi sesungguhnya adalah kita bisa meningkatkan efisiensi dari sebuah pekerjaan yang tadinya sulit jadi mudah dengan teknologi. Nah, kalian pernah nggak ngelihat raport kalian waktu SD? Nah, pakai tulisan tangan atau pakai komputer? Pakai tulisan tangan ya, ada yang tulisan tangannya ya. Nah, kalau sekarang pakai komputer ya. Nah, itu memudahkan juga ya. Nah, memudahkan menggunakan teknologi. Kemudian teknologi juga ada di bidang bisnis ya. Oke, ya kita ice breaking aja dulu ya. Pada ngantuk semuanya ya. Kita ice breaking dulu, semuanya berdiri. Nah, oke, semuanya berdiri. Nah, semuanya berdiri. Ayo. Nah, antum pada ngantuk semuanya ya. Kita senam dulu saja ya. Kita senam dulu. Oke. Ya, ikutin gerakannya. Oke, semuanya ikutin. Yuk. Nah, ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kita duduk kembali ya. Nah, duduk kembali. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dampak positifnya ya, dampak positif dan negatif. Teknologi dapat dikembangkan terus-menerus sampai memiliki hasil yang menakjubkan. Coba perhatikan video ini. Perhatikan video ini. Nah, nanti Bapak akan memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok isi dari video ini. Oke, Bapak sudah menampilkan video, silakan dari kelompok 1. Isi dari video itu apa? Dampak negatif dan positif. Pakai teknologi. Ya, oke. Nih kelompok 2. Kita akan bermain kuis. Menggunakan kuisisnya. Dan tujuan Bapak untuk kuis ini adalah agar kalian lebih memahami lagi materi tentang dampak penggunaan teknologi. Oke, pemenangnya adalah Gaisan, Nadaf, Ben, dan Rabani. Oke, tepuk tangan lu semuanya. Nah, kalian bisa mengerti ya apa isi dari soal tersebut ya. Nah, ada dampak negatif dan ada dampak positif ya. Tadi di sini Bapak ngisi soal hacker ya. Ada hacker kan? Iya, Pak. Nah, hacker merupakan dampak apa? Negatif. Ya. Dan di sini Bapak jelas tadi berita hoax. Ya, berita hoax itu apa? Negatif atau positif? Nah, berita hoax itu adalah negatif karena menyebarkan informasi yang tidak benar ya. Tadi selain berita hoax dan ada lagi
tentang apa? Dampak negatif yaitu hacker ya. Ada apa lagi tadi? Nah, selain hacker dan hoax ada lagi? Virus, penyebaran virus. Negatif atau positif? Negatif. Oke, ya. Dan kelompok 3 sana. Tadi kira-kira soal terakhir apa tadi? Selain virus, ada hacker, terus ada berita hoax. Ada yang baiknya apa tadi yang baiknya? Baiknya bekerja. Nah, kreatif ya, kreatif. Ya, juara satu lomba poster ya, lomba poster. Itu merupakan dampak positifnya. Oke, anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti kuisisnya. Kemudian Bapak akan memberikan kelompok ya, membagikan sebuah kelompok ya. Dan juga Bapak tadi udah siapkan nih kelompok-kelompoknya nih berdasarkan dengan kriteria antumnya, kriteria kalian ya. Bapak ingin membuat kelompok terdiri dari 6 siswa ya, ada 6 siswa. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kelompok 4 berarti ada 4 kelompok. Nah, kelompok 4 ini memiliki tugasnya. Nanti Bapak akan tampilkan tugasnya di sini. Nah, oh ya, Bapak akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini Bapak akan berikan LKPD dari setiap kelompok. Silakan dibaca dulu LKPD-nya ya. Nah, sambil dibaca sambil ditulis nama kelompoknya. Nah, ini Bapak sudah membuatnya dari Canva ya, LKPD-nya. Nah, perhatikan. Di sini kalian bisa menuliskan nama kelompoknya. Misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kemudian di sini coba pahamin, karena Bapak memiliki tujuan pembelajaran yaitu kalian mampu memahami tentang peran dan dampak teknologi. Yang kedua adalah kalian bisa membuat poster sendiri ya, terkait dengan dampak teknologi informasi. Nah, di sini kalian ada ilustrasi nih yang tadi di kuisis ya. Di kuisis ya, ada seorang anak kecil sedang main gadget. Ada lagi penyebaran berita hoax. Ada lagi pemanfaatan teknologi untuk mengerjakan tugas. Satu saja. Ya. Nah, di sini kalian coba perhatikan anak-anak ya. Coba perhatikan. Pada ilustrasi berikut, buatlah project berupa poster digital. Buatlah poster digital dengan menggunakan aplikasi Canva. Ya, menggunakan aplikasi Canva dengan tema sesuai dengan minat kalian. Nah, sekarang Bapak akan tanya dulu nih kelompok sini. Kira-kira mau pilih yang mana? Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Oke, sekarang kelompok 1 membuat posternya langsung ya di Canva. Oke, kelompok 2 mau pilih yang mana? Kira-kira mau pilih yang mana temanya? Cara menghindari berita hoax berarti ya. Nah, coba. Kecanduan game, langsung membuat ya anak-anak. Oke, nanti Bapak ketika kalian membuat poster, ada salah satu teman kalian yang mengisi ini. Oke, kalau ada kesulitan Bapak bisa bantu. Kenapa? Gak bisa diklik. Bisa mencari di searching Canva ya, tuh, nanti. Terus bisa dimodif. Temanya tulis dulu, temanya tadi. Nah, itu. Lagi pakai Canva ya. Temanya tulis dulu temanya ya. Temanya tulis dulu. Nanti bisa cari di Canva, ada searching itu, bisa searching di situ. Nah, coba. Ini Pak, di sini Pak. Nanti yang presentasi coba disiapkan MC-nya siapa, yang baca materi siapa. Ya, baca materi dan penutup doa. Atau ada pertanyaan, misalkan ada pertanyaan. Moderator. Coba. Bapak akan undi dulu siapa yang ingin maju, yang akan maju ke depan. Oke, perhatikan semuanya. 3,
Oke, perhatikan semuanya udah siap? Udah siap belum? Dah, ya udah siap. Kelompok 1 siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kita langsung mulai. Iya. Ayo. Ayo. Tujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Baik, kelompok 3 silakan menyampaikan isi dari karyanya atau materinya ya. Isi dari karyanya. Ya. Silakan kelompok 3 yang sudah memenangkan lomba renang untuk maju ke depan. Jangan lupa sebelum menyampaikan materi ada ucapan salam dulu ya. Silakan share screen. Share screen. Ya, laptop. Madep sana, madep sana. Madep sini. Madep sini. Materinya ada di sini. Iya, nanti gantian aja ya, ambil. Gantian ya. Kamu dipegang sama ini aja nanti. Nah, kamu MC. Ganti-gantian atau materi. Materinya, penyampaiannya nanti kamu langsung aja ketika ada pertanyaan. Per materi. Baik anak-anak, kelompok yang lain perhatikan. Silakan kalian bisa mengajukan pertanyaan dan memilih siapa yang akan menjawabnya, gitu, ya. Agar semuanya itu bisa berperan aktif ya. Oke, ngerti ya anak-anak ya? Jadi sok siapkan pertanyaan, kemudian tentukan siapa yang akan menjawabnya. Misalkan yang jawabnya Faris, gitu. Silakan Faris jelaskan pada teman-temannya. Oke, silakan MC dulu. Kita menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim dulu dan ucapan salam. Efek negatif teknologi pada anak, gangguan tidur, penggunaan perangkat elektronik cenderung menunda waktu tidur anak, sehingga mengurangi durasi tidur. Suka menyendiri, ketergantungan pada teknologi dapat membuat pekerjaan kurang mampu beradaptasi ketika terjadi gangguan. Ancaman cyberbullying, korban bully akan mengalami perasaan kesal, marah, malu, dan tidak berguna. Akibatnya akan memicu kondisi depresi, menyakiti diri sendiri sampai menghilangkan nyawa. Apakah ada pertanyaan? Yang mau pertanyaan tadi Tidak. baik. Ini materinya tentang efek negatif bagi anak. Ya. Silakan kelompok 1. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ya Pak. Kalau ada pertanyaan silakan mengajukan kepada siapa. Ya, boleh. Jadi kelompok silakan ada pertanyaan ya. Silakan. Contoh apa saja contoh cyberbullying? Nah, kepada siapa? Kamu menyampaikan. Apa nih? Silakan cyberbullying. Contoh saya Contohnya apa aja? Bisa teman lainnya membantu. Bisa membantu. Gimana kelompok 2? Yang tadi yang menjawab? Kelompok 2. Gimana? Itu jarang berkomunikasi katanya. Oke? Oke, siap ya. Oke, silakan ditutup. Silakan teman lain karena semuanya sudah menjawab ya. Kan kalau di kelompok 1
sudah cukup. Kelompok 2 ada 1 pertanyaan, kelompok 4 ada 1 pertanyaan tadi. Baik, kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompoknya. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan. Silakan ditutup langsung. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau balapan lagi apa mau langsung aja? Oh, ayo, bawa aja. Balapan lagi. Bagaimana caranya? Ada yang menambahkan yang lain? Ya. Tidak. Ya. Gimana cara membatasi permainan? Dengan cara membuat jadwal bermain game. Membuat jadwal atau membatasi waktunya ya. Oke, semuanya tepuk tangan dulu semuanya. Iya. Ya, silakan. Terima kasih yang sudah ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 2 tepuk tangan untuk semua. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih kalian sudah berpartisipasi dalam berkarya. Kemudian salah satunya kita sudah paham ya peran dan dampak teknologi informasi yang didapatnya. Dan kemudian Bapak akan tugaskan kalian secara individu ya. Secara individu buatlah terkait peran dan dampak teknologi secara mandiri yang akan dikumpulkan nanti minggu depan ya. Oke, kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Tugasnya bisa difotokan ya. Nah, sudah difotokan. Nah, sudah? Oke. Nah. Oke. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Bapak harap ilmu yang didapat pada hari ini bisa terselesaikan semuanya, terpahami ya, dan sesuai dengan target. Alhamdulillah. Bapak tutup dalam pembelajaran kita kali ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, refleksi.